Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang konsep perencanaan dan anggaran organisasi sektor publik. Kelompok kami beranggotakan Faridatul Mustopia, saya sendiri Maria Skarigina, Kamila Tusyafiah, Putri Yuni Husul Khotimah, Alita Dian Kartikasari, Raffles Ibrahim Huta Soid, dan yang terakhir ada Zilhanim Gelmada Putra. Untuk kerangka materi yang akan kami bahas selanjutnya, ada pengertian anggaran, fungsi-fungsi anggaran, tujuan anggaran, karakteristik anggaran, sampai pada prinsip-prinsip penganggaran. Belum melangkah lebih jauh lagi ya teman-teman, jadi kita harus tahu nih pengertian anggaran itu apa dan seperti apa gitu. Nah jadi kita bisa lihat sendiri di layar ini bahwa anggaran ini kan dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan yang akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang seperti itu. Jadi dalam anggaran ini pastinya ya selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Kebanyakan juga nih organisasi sektor publik ini membedakan antara tambahan modal dan penerimaan serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. Nah, nantinya hal itu akan berdampak pada pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan seperti itu. Lalu di sini juga beberapa contoh jenis anggaran publik antara lain. Nah, untuk contoh yang pertama ini ada APBN atau APBD, anggaran negara dan daerah, atau juga bisa kita sebut nih dengan nama lain yaitu budget of state gitu. Untuk jenis yang kedua ini ada RKAP teman-teman. Nah, RKAP ini merupakan singkatan dari rencana kegiatan dan anggaran perusahaan. Jadi RKAP itu merupakan anggaran usaha setiap BUMN atau BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik privat seperti itu. Nah, lalu juga tak hanya itu teman-teman, pengertian dari anggaran. National Committee on Governmental Accounting atau NCGA yang saat ini telah diubah menjadi Governmental Accounting Standard Board atau GASB. Mendefinisikan anggaran atau budget sebagai berikut. Jadi GASB ini mendefinisikan bahwa anggaran ini merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu seperti itu. Nah, jadi nantinya ya, sehingga ada yang namanya proses penyusunan anggaran publik. Nah, jadi proses penyusunan anggaran publik ini nantinya umumnya menyesuaikan dengan peraturan organisasi yang berlaku. Nah, mungkin seperti itu pengertian dari anggaran. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu ada satu, alat perencanaan atau planning tool. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Yang berikutnya yaitu ada merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan. Yang berikutnya yaitu ada mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan yang terakhir yaitu ada menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Yang kedua yaitu ada alat pengendalian atau control tool. Sebagai alat
pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan atau membatasi kekuasaan eksekutif. Yang ketiga yaitu ada alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat yaitu ada alat politik atau political tool. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Para sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis, akan tetapi lebih merupakan alat politik. Oleh karenanya, pembuatan anggaran memerlukan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Baik, untuk poin yang kelima yakni alat koordinasi dan komunikasi atau coordination and communication tool. Setiap unit kinerja pemerintahan ini pasti terlibat dengan sebuah penyusunan anggaran. Anggaran publik sendiri merupakan alat koordinasi antar bagian pemerintahan. Jika anggaran publik itu disusun secara baik, maka ia akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran juga dapat berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutifnya. Yang keenam yakni alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan sebuah wujud komitmen dari legislatif kepada eksekutif. Kinerja eksekutif ini akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Yang ketujuh yakni motivasi, alat sebagai alat motivasi atau motivasi tool. Anggaran ini juga dapat digunakan sebagai alat motivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang terakhir yakni anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau DPRD. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran sektor publik. Tujuan anggaran menurut Navarin yang pertama adalah digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dari investasi dana. Yang kedua adalah memberikan batasan atas dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga adalah merinci sumber dana yang dicari maupun investasi sehingga memudahkan dalam pengawasan. Yang keempat adalah merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima adalah menyempurnakan rencana yang disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Yang keenam adalah menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik anggaran sektor publik, di mana ada beberapa karakteristik anggaran sektor publik, yaitu yang pertama, adanya anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Yang kedua, adanya anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, adanya usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Yang terakhir, sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip anggaran publik. Yang pertama yaitu otorisasi oleh legislatif, di mana anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua, komperensi, di mana anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah, di mana catatan anggaran ini bersifat menyeluruh dan penyusunan rencana anggaran secara keseluruhan. Yang ketiga, keutuhan anggaran, di mana semua pendapatan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. Yang keempat, non-discretionary appropriation, di mana discretionary artinya kebebasan untuk menentukan, appropriation artinya pemberian. Jadi untuk arti non-discretionary appropriation artinya pembuat anggaran tidak serta-merta bisa seenaknya bebas menentukan untuk apa pembagian peruntukan dana yang telah dikuasakan kepadanya, yang akhirnya itu nanti akan disetujui oleh Dewan Legislatif, dan ini ditekankan untuk termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Nah, selanjutnya yang kelima adalah periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan. Periodik sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 4 yang mengatakan tahun anggaran meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Yang keenam adalah akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserve yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh adalah jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Yang terakhir adalah diketahui oleh publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Berkaitan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 Ayat 1, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Ayat 2, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Keuangan publik sendiri adalah salah satu informasi publik. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.